Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fahal min muddakir. Wa fi ayatin ukhra afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfalha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Wa fi haditsin ukhra, may yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Shadaqallahul adzim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dan saudara sekalian, jamaah salat subuh Masjid Darussalam yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pagi ini kita dibangunkan kembali oleh Allah dan bisa mengawali pagi kita, bisa mengawali aktivitas hari ini dengan tetap istiqomah menjaga kualitas keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika amal kita pagi ini adalah sebagai amal yang terakhir, maka mudah-mudahan keistiqomahan kita ini pagi ini bisa menghapus dosa-dosa sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Kenapa saya katakan pagi ini adalah yang terakhir? Ya, kalau kita tidak tahu nanti sore besok kita masih insya Allah, kan begitu Pak. Jika dalam suatu hadis disebutkan innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal seseorang itu tergantung akhirnya, penutupnya. Dan kita saat ini adalah yang terakhir untuk kehidupan kita hari ini, kemarin, dan kemarin lusa dan seterusnya. Dan jika ditakdirkan hari ini adalah sebagai awal hari, maka mudah-mudahan kita bisa mengisi lembaran-lembaran yang kosong itu dengan amal-amal soleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah, di hadapan saya ini sudah jam 7:30 Bapak. Ini kalau di masjid saya yang lihat itu ketua yayasan langsung, masuk masjid sama ini gede kayak seperti batu. Ya, karena saya sibuknya marbot Pak ya. Ya sudah dikasih tahu Mas, takutnya habis dia nanti karena sibuk. Karena kalau jadi orang sibuk itu jadi pelupa itu sudah biasa karena banyak sekali agendanya Pak. Makanya kadang-kadang Ustaz sampai lupa jadwalnya sudah ada begitu. Sudah tamirnya enggak mengingatkan ya. Mungkin Anda juga lupa lah ingatkan bisa jadi pada zaman sekarang. Kadang-kadang masalah dianggap sepele tapi sebenarnya tidak jadi sekolah gitu ya. Sama yang dirahmati Allah, tadi sudah dipesan
diuji malah diuji dengan kesenangan, justru malah kumat. Karena ya memang kesenangan itulah yang membuat kita lupa. Biasanya orang itu kalau diuji kesengsaraan malah ingat Allah, diuji sakit gigi aja juga aja. Ya Allah gitu ya. Diuji sakit gigi. Zaman Ramadan Allah, kalau lanjutnya ayat 10, 11, 12 Allah memberikan informasi perumpamaan dua orang istri yang di bawah kendali suami seorang nabi, tapi dua istri itu kufur, durhaka. Siapa itu? Istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Sementara ada seorang istri, ayat 11-nya, padahal di bawah kendali oleh suami yang kafir. Bahkan suami itu mengaku Tuhan, yang akhirnya jadi hantu itu ya. Sampai hari ini jasadnya ada di museum Turki ya, Fir'aun. Jadi istrinya Fir'aun itu salah satunya malah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia berdoa, Rabbi b'nili indaka baitan fil jannah. Ya Tuhanku, buatkanlah untukku rumah di surga. Itu istrinya Fir'aun. Panjenengan pilih pengen tadi bojone Fir'aun apa bojone Lut? Gak milih karo ya. Pengen tadi bojone Nabi Ibrahim. Ibrahim bojone loro pada jamaah sekalian. Ibu-ibu ngomong-ngomong gak milih kabeh. Jamaah rahmat Allah, yang terakhir diinformasikan ayat 12-nya, Allah menjadikan Maryam sebagai seorang gadis, seorang wanita yang menjaga kehormatannya. Lalu dititipi oleh Allah seorang anak bernama Isa, kemudian dijadikan seorang utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, Isa alaihissalam. Jemaah subhanallah Allah, hari ini saya tidak janjian dengan imamnya menyebutkan Ali Imran. Hari ini kita membahas Ali Imran. Tadi disebutkan Maryam binti Imran. Nah, kok bisa nyambung ke sana ya? Kalau saya tidak janjian ya. Jadi mengenal lebih dekat dengan surat Ali Imran, bukan Al Imran ya. Sebab kadang-kadang saya itu Pak Al Imran. Pokoknya surat Quran itu mesti al gitu ya. Sampai-sampai kadang-kadang surat itu tulisnya kata kerja tanpa al, itu diberi al. Al-Fussilat. Padahal Fussilat itu kata kerja. Kadang Fatir kasih Al-Fatir ya, ya bisa begitu ya. Jadi nama-nama surat itu memang ada yang pakai al, ada yang tidak. Contoh Al-Fatihah, Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Maidah. Ada yang tidak pakai al nih, Yunus ya. Yunus tidak pakai al ya, tidak pakai al Yunus ya. Hud, Yusuf ya. Maryam juga tidak pakai al ya. Nah, ada kata kerja pada surah nomor 41 ini kata kerja loh, ini kasih al. Padahal ini digital ya. Al-Fussilat ini salah ini. Fussilat itu kata kerja. Fassola yufassilu fussilat itu kata taknis ya. Itu dia tanpa al. Jadi artinya apa? Dari web sekalipun belum tentu benar. Sebab kadang-kadang nggak ngerti loh. Ini loh, kalau web loh ini ada sumbernya ya, sumbernya tapi salah sumbernya ya. Ini fussilat tanpa al mestinya ya. Karena fussilat itu kata kerja. Fassola menjelaskan secara rinci, faslun kelas itu ya. Itu dari kata fassola, kata kerjanya ini. Jadi fussilat ini kata kerja bertema bunyi majhul, tidak perlu al mestinya. Baik, zaman ini ketemu kata kerjanya. Nah, ini loh, tidak ada alnya. Fussilat tak besarkan yang loh. Nah, ini fussilat tanpa al. Tapi ketika memberi nama dikasih al. Baik, jemaah rahmat Allah. Semoga waktunya cukup ya. Sebab biasanya kalau saya bahas Ali Imran ini tidak sampai pertemuan kedua. Kalau An-Nisa nanti yang bisa
Bisa 6 bulan baru selesai itu kalau An-Nisa itu, karena sebulan sekali. Jadi Ali Imran, surat Ali Imran artinya keluarga Pak Imran. Siapa nama istrinya Pak Imran? Bu Imran. Nah, memang ayatnya begitu, Bu Imran namanya, ya kan disebutkan namanya. Madaniyah, turun di Madinah. Artinya surat ini diterima oleh Rasulullah setelah hijrah ke Madinah. Sudah tidak di Makkah saat itu, ya, periode Madinah. Surat nomor 3, jumlah ayatnya 200. Dari judulnya saja kita sudah kenal ini Bapak Ibu. Mungkin ada yang baru kenal ini, ya. Surat ini tadi Al-Imran gitu aja, ya. Terus di antara 200 ayat itu, apakah sudah ada yang menghafal? Sudah, mudah-mudahan. Mungkin baru 1 ayat. Apa ayat pertama? Alif Lam Mim. Sudah hafal kan lumayan, ya itu minimal. Kalau kita itu kan oleh Allah diperintahkan untuk berupaya, berusaha. Hafal seluruhnya kapan? Ya wallahu a'lam. Yang penting ada upaya tiap hari. Saya yakin seperti Ustaz Imam tadi itu menghafal itu tiap hari. Bisa jadi tadi yang dibaca itu hafalan sebagai proses, ya. Karena tak dengarkan ini nafasnya kok pendek, ya. Jangan-jangan baru dihafalkan, kemudian dipraktikkan itu sulit, Bapak. Mama saya Pak, ya, menghafalkan hari ini hafal, walaupun sudah 100 kali saya ulang. Untuk dipakai imam itu masih berpikir 1000 kali, Bapak. Dan itu membuat nafas menjadi pendek. Karena apa? Otak, hati, mulut harus jadi satu. Sehingga nafas itu pendek. Tapi saya perhatikan ini 2 baris bisa 3 kali nafas. Saya ngalami begitu soalnya. Jadi kalau hafalan itu baru dan belum pernah dipakai imami, dan itu perdana, walaupun saya menghafal tapi di luar sholat, itu dibaca ketika imami, itu membuat nafas jadi pendek, Pak. Karena hafalnya belum di luar kepala. Beda yang dengan mau kulhu tanpa nafas susah pendek, hafal ya. Kalau baca seperti tadi, baru pertama itu menguras nafas, menguras tenaga karena pikiran, ya. Baik, karena fokus dengan ayat-ayat berikutnya. Lah, kalimat Ali Imran ini dicantumkan oleh Allah di ayat 33 di surat Ali Imran. Saya beri judul di sini, Allah Subhanahu wa taala memilih keluarga Imran sebagai contoh teladan kehidupan manusia. Ini ayatnya. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Inna Allah astafa, sesungguhnya Allah memilih. Istafa itu artinya memilih. Maka sering Rasulullah disebut apa? Al-Mustafa, Nabiul Mustafa, Nabi pilihan. Wong Jawa gak duwe untu Mustafa. Di Mustafa itu ada Mustafa ini Pak. Fa, ya. Pak Mustafa, ya. Mustafa ini tadi. Adam memilih Adam, wa Nuhan dan Nuh, Nabi Adam, Nabi Nuh, wa ala Ibrahim dan keluarga Ibrahim, wa ala Imran dan keluarga Imran, alal alamina, atas alam semesta. Kadang ada ala, ada fi, itu ada beda-beda tipis cara memaknainya. Ada yang fil alamin, ada alal alamin. Lah, dalam kalimat ini sudah ada menunjukkan keunikan, Bapak Ibu. Ketika Allah menyebut Adam sendirian, nyebut Nuh juga sendirian. Tapi ketika nyebut Ibrahim, ini keluarganya yang disebut. Nyebut Imran juga keluarga. Imran itu bukan nabi, bukan rasul, tapi orang soleh. Sama dengan surat Luqman.
Pak Luqman, surat nomor berapa? 31. Jadi Bapak Ibu tak surat nomor itu suwi, membaca suratnya hafal, kadang hafal isinya nomor berapa? Sawin berwadu, terukor bernama nomor ya lainnya. Emang ya. Baik. Jadi Adam disebut sendirian. Kenapa? Karena Adam di antara anaknya ada yang durhaka kepada Allah. Jadi Adam itu manusia pertama diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Lalu dalam kisahnya kan sempat terpeleset Bapak Ibu ya, yang katanya makan buah khuldi. Kata khuldi itu bukan buah ya, itu sifat kekekalan. Artinya apa? Manusia itu kalau hidupnya itu penuh dengan maksiat, artinya menyetor duit akeh, urip itu koyok-koyok lawas gitu, suwe gitu ya. Yahsabu anna malahu akhlada. Khuldi itu satu kata dengan itu, akhlada. Manusia itu kalau duitnya akeh, ahli maksiat, yahsabu anna malahu akhlada. Dia mengira hartanya itu bisa membuatnya kekal. Nah, khuldi itu diartikan kekal itu, buat kekekalan gitu. Cuma karena kadang-kadang penceramah juga paham Bapak Ibu, yang mendengarkan itu siapa? Kadang di rumah makan wis kau sadar tuh bayangan buah khuldi wis buat duren gitu. Kadang nanti itu kan mana boleh gampang nih kadang-kadang bayang. Kata khuldi itu yang nyebut itu setan, bukan Allah ya. Allah hanya mengatakan la taqraba hadhihi syajarah, jangan dekat-dekat pohon itu. Bukan buah tapi pohon. Pohon itu juga dalam arti lain, arti biasa itu adalah sesuatu yang menarik, kelihatan hijau ya, sehingga orang itu tertarik. Mana wong kulitnya itu duit, motone hijau lah gitu ya. Pohon itu hijau royo-royo. Nah, artinya apa? Sejak zaman Nabi Adam itu sudah ada syariat namanya larangan, gitu ya. Baik, kita kembali ke topiknya. Jadi Nabi Adam itu dalam riwayat disebutkan usianya 930 tahun usianya. Nah, Pak Adam dan Bu Hawa ini punya anak. Jadi Bu Hawa melahirkan 40 kali. Setiap lahir itu kembar laki perempuan, tidak pernah sesar ya. Dokternya belum ada Bapak Ibu ya. Nah, perjodohan saat itu adalah nikah silang. Jadi saudara kembarnya bukan jodoh dari langit, tapi menikah dengan saudara yang lain dan begitu. Itu kisahnya panjang ya. Jadi intinya Nabi Adam itu disebut sendirian karena di antara keluarganya ada yang durhaka. Berikutnya, Allah juga menyebut Nuh sendirian. Kenapa? Karena Nuh juga istrinya kafir, anaknya juga kafir. Nuh disebut sendirian. Beda dengan Ibrahim. Ketika Allah menyebut Ibrahim, Allah menyebut keluarga. Kenapa? Ibrahim soleh, seorang nabi dan rasul, istrinya dua-duanya solehah, anak-anaknya soleh. Memang keluarga itu intinya bapak, ibu, anak, itu keluarga. Lesi ono mbae, ono putune, ayo keluarga plus itu ya. Lesa omah, ono mbae, ono putune, itu keluarga plus ya. Kalau ini keluarga ini bapak, ibu, anak ini. Nah, termasuk Allah menyebut Imran, Pak Imran adalah menyebut keluarga Pak Imran. Jadi bedakan ada Ali, ada Ali. Kalau Ali pakai ain, Ali itu artinya Allah Maha Tinggi, Ali tinggi. Tapi kalau pakai alif A, Ali itu keluarga. Jadi kan ada Ali, Murtado, Ali, ya itu pakai ain biasanya. Kalau Ali Imran itu pakai alif, keluarga. Nah,
Kenapa di sini Imran disebut keluarga? Karena Pak Imran soleh, Bu Imran solehah, sehingga menurunkan anak namanya Maryam, itu juga solehah. Baik, kita lanjutkan dulu ayatnya ya. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd wallahu sami'un alim. Mereka semua adalah keturunan satu dari yang lain. Artinya apa yang disebutkan oleh Allah di atas itu adalah satu keturunan ya dari Mbah Adam dan begitu. Kemudian satu di antara yang lain saling menurunkan keturunan. Bahkan kalau kita mengecek ayat tentang Nabi Nuh, Nabi Nuh itu kan yang dikenalkan kepada kita oleh Allah, istrinya kafir, anaknya juga kafir. Nah, tapi dalam banyak riwayat Nabi Nuh itu punya keturunan. Yang terkenal namanya itu ada Ham, ada Sam, ada Yafid. Artinya apa yang dikisahkan oleh Allah, anaknya Nuh itu yang kafir, istrinya kafir, itu sebelum terjadinya banjir bandang. Karena mereka kafir, mereka ditenggelamkan oleh Allah. Namun ketika banjirnya itu saat ya surut, kan kemudian kapalnya kan bersandar, semuanya turun, kemudian menjalani kehidupan baru. Nah tentunya di sana Nabi Nuh menikah lagi, tetapi tidak dikisahkan kepada kita ya. Tapi ayatnya ada, tak tunjukkan biar tidak salah paham. Tinggal itu tetap dewi kok nora gimana. Memang kenyataannya keturunan itu dari Nabi Nuh, setelah dari Nabi Adam ya, kemudian kena banjir bandang, itu membuat banjirnya sampai sini Bapak Ibu ya, semua habis. Kemudian muncul generasi baru Nabi Nuh itu ya. Ini di surat Maryam ya, biar tidak salah paham, surat nomor 19. Nah, ayat 58. Ayat 58 ini. Ini ada Nabi Nuh punya keturunan. Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka di antara para nabi, min dzurriyyati Adam, dari keturunan Adam, wa mimman hamalna ma'anuh, dan dari orang yang kami bawa bersama Nabi Nuh, wa min dzurriyyati Ibrahim, dan dari keturunan Ibrahim, wa Israil, dan Ishak ya. Israil ini maknanya Ishak, Bani Israil ya. Wa mimman hadaina, dan di antara yang kami beri hidayah kepada mereka, wa jitabaina, dan kami pilih di antara mereka, idza tutla alaihim ayatul rahman kharru sujada wa bukiya. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mereka tersungkur, tunduk, dan menangis. Artinya kalau orang itu imannya maksimal, belajarnya maksimal, tawaduknya maksimal, mendengar ayat Allah itu bisa nangis Bapak Ibu ya. Baik, lain fa khalafa min ba'dihi. Awal-awalnya ketika kapalnya Nabi itu bersandar, kemudian mereka semua melaksanakan kehidupan baru, menjadi orang yang bertobat ya, karena sudah diselamatkan dari banjir bandang itu. Mereka semuanya soleh-solehah. Namun generasi berganti, fa khalafa min ba'dihim khalfun arda'us shalah. Maka berganti generasi setelah mereka, generasi yang menyia-nyiakan sholat, wattaba'us syahwat, dan mereka memperturutkan hawa nafsunya, fasaufa yalqawna ghayya, maka mereka pasti akan menemukan kesesatan. Jadi ini ya, ini sebagai ayat informasi bagaimana generasi setelah Nabi Nuh. Dan dalam riwayat disebutkan ada Sam bin Nuh, ada Ham bin Nuh, ada Yafid ya. Jadi Nabi Nuh punya beberapa anak laki-laki. Namun ada film yang menyesatkan Bapak Ibu, film tentang Nabi Nuh. Yang buat itu Hollywood. Jadi Nabi Nuh itu anak istrinya ikut naik kapal gitu ya. Tapi di kapal itu bertengkar mereka. Nabi Nuh istri itu bertengkar. Gara-gara apa? Mantunya Nabi Nuh itu hamil. Nah, Nabi Nuh mendapat wahyu, jika anaknya perempuan
harus dibunuh. Jika anaknya laki-laki dibiarkan hidup. Akhirnya Nabi Musa stres, minuman keras, mendung. Nabi Musa mendung. Tapi langsung dikontrol di film itu bahwa film ini menyesatkan. Kalau pada yang itu film Nuh, versinya Hollywood ya. Bisa jadi memang kitab mereka seperti itu ya. Nah, sebab kalau kita bicara tentang dunia film, Pak, Hollywood juga percaya dengan hari kiamat, hari hancurnya alam. Kan ada film The Last Day, The Day After Tomorrow, itu ada filmnya. Namun mereka berhenti di situ. Mereka tidak percaya dengan hari kebangkitan. Jadi hancurnya alam ini mereka percaya, tapi untuk hari kebangkitannya mereka tidak percaya. Sehingga mereka pun percaya terbatas, membuat pesawat macam-macam untuk menghindari hancurnya bumi. Dianggap kiamat itu bumi itu. Pada ayatnya apa? Langit digulung, bintang-bintang bulan berjatuhan, semua kiamat. Bukan hanya buminya saja. Tapi orang Hollywood film itu membuat The Last Day ya, hari terakhir gitu ya. Bumi ini hancur, tapi mereka berusaha pergi ke planet lain gitu, karena tidak percaya dengan hari kebangkitan. Ini diawali. Iqalat imro'atu Imron, ingatlah ketika istrinya Pak Imron berkata. Jadi Bu Imron ini dalam kondisi hamil, dan diriwayatkan ada pendapat bahwa ketika Bu Imron ini hamil, suaminya sudah wafat. Sama dengan kisahnya Rasulullah ya. Jadi Rasulullah itu ketika dalam kandungan berusia 2 bulan itu bapaknya sudah wafat. Rasulullah ini Bu Imran hamil, suaminya sudah wafat. Rabbi ini apa ucapannya? Rabbi inni nadartu laka ma fi batni. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku bernadar kepadamu apa yang ada dalam perutku ini muharrar, agar menjadi anak yang soleh pilihan. Kalau kita ambil bahasa aslinya harrara yuhar itu artinya merdeka, lahir sebagai orang yang merdeka. Merdeka dari apa? Ya tentunya merdeka dari hawa nafsu, tidak dikendalikan, tidak didominasi oleh hawa nafsu. Cuma kalau zaman itu namanya merdeka apa? Bukan budak. Sebab masa-masa itu ya sampai masa Rasulullah kan masih ada perbudakan itu ya. Sampai-sampai Rasulullah itu misinya salah satunya adalah menghabiskan budak-budaknya, bukan membunuh tapi memerdekakan budak. Fataqabbal minni, maka terimalah dariku, innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar, maha mengetahui. Jadi dalam doanya Bu Imron ini tersirat bahwa Bu Imron itu ingin punya anak laki-laki. Ingin punya anak laki-laki. Sebab ketika melahirkannya ternyata melahirkan perempuan. Kan nggak ada USG Bapak Ibu ya. Cuma ditunggu aja terus. Muka-muka lanang gitu ya. Kalau ibu-ibu sekarang beda lagi. Wis USG konangan kayakin. Wis tak mau surat Yusuf kan? Dengan harapan anaknya laki-laki ganteng seperti Nabi Yusuf. Kalau nyanyi temen ke Yusuf malah bapak curiga, lo kok gak koyo aku? Kepingin perempuan mau surat Maria agar cantik dan cerdas dan taat seperti Maria. Itu sugesti, mitos. Kalau hadisnya tidak ada. Sebab kalau misalkan dituruti oleh Allah betulan malah bingung sampai. Ketika Yusuf itu masih kecil, dibuang oleh saudara-saudaranya, dipisahkan dengan ayahnya sampai 40 tahun. Saya mungkin ya anak Nabi Yusuf ya, kisahnya begitu rumitnya Bapak Ibu ya. Ya mungkin dengan era aja gantengi koyo Yusuf, akhlaknya koyo Rasulullah dan lain sebagainya, begitu mungkin maunya jenengan. Ikulah jadi Gusti Allah kok karep iki. Baik.
Jadi itu adalah sugesti ya. Hadisnya tidak ada wis lima maca surat Maryam. Ya semua si baca Quran itu semuanya adalah wahyu Allah. Artinya apa di situ manfaatnya? Kalau orang itu hamil, sering membaca Al-Quran, sering mendengarkan Al-Quran, itu harapannya anak yang dikandung itu terjaga dari godaan setan, dan ketika nanti sudah lahir itu gampang menghafal Al-Quran, dan itu memang yang terjadi. Baik. Jadi Bu Imran ini dalam doanya tersirat ingin punya anak laki-laki. Nah, ketika lahir para jamaah sekalian, falamma wadu'atha, namun atau maka ketika Bu Imran melahirkannya, qala, Bu Imran berkata, Rabbi inni wadu'tuha unsa, ya Allah, lah kok aku melahirkan perempuan ya unsa. Wallahu a'lam bima wadu'at, padahal Allah lebih tahu terhadap apa yang dia lahirkan. Artinya apa? Walaupun Bu Imran gak ngomong gitu, Allah tahu. Artinya kan seakan-akan doanya Bu Imran tidak dikabulkan oleh Allah. Awalnya Bu Imran sepertinya kecewa ya. Namun dilanjutkan di sini, walaisa dzakaru kal unsa, masih dalam kekecewaannya, padahal laki tidak sama dengan perempuan. Tidak sama dalam hal apa ini ya? Kalau masalah ibadah sama. Laki perempuan itu tidak sama dalam dua hal. Masalah waris, laki dapat 2, perempuan dapat 1. Kalau masalah persaksian hukum, laki-laki cukup 1, perempuan harus 2. Itu aja perbedaannya. Lain-lainnya sama, dengan jamaah masjid, perempuan laki-laki pahalanya sama dia dapat apa intinya. Itu aja yang beda, masalah persaksian hukum dan masalah waris. Kalau waris laki dapat 2, perempuan dapat 1. Kalau persaksian hukum, laki-laki cukup 1, perempuan harus 2. Itu di surat Al-Baqarah ayat 282. Wa inni samaitu Maryam, dan sesungguhnya aku memberi nama dia Maryam. Wa inni u'iduha bika, dan sesungguhnya aku, kata Imran, memintakan perlindungan dia kepadamu ya Allah, wa dzurriyyata, dan anak cucu keturunannya, minasyaitonir rajim, dari godaan setan yang terkutuk. Jadi memang kadang-kadang kita ini ketika punya anak, roto uangnya, tuturani itu ya. Kadang-kadang itu terlalu kita ngurus jodoh, kemudian menyalahkan anak kita dulu. Jangan menyalahkan anak kita dulu. Jangan-jangan kita nggak pernah mendoakan mereka. Jangan-jangan kita belum maksimal menasihati mereka. Jadi belum tentu murni salah anak kita. Kadang-kadang sudah kadang menyalahkan anaknya ditambahin saja pun esok. Karena dia pun dibayar. Saking amal tuturan itu banyak. Ya bisa jadi salah kita sebagai orang tua. Kadang-kadang kita lupa, kita tidak pernah mendoakan. Sebab apa? Ketika orang itu berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin, seperti doanya Nabi Ibrahim itu kan, ya Allah berikanlah aku anak yang soleh. Berarti apa? Konsekuensinya kita harus mensolehkan diri kita terlebih dahulu. Lah orang sekarang enggak ya, rodo pinter-pinter, rodo duitnya ada. Besok kono ngaji, sholat ngaji, lah bapak wis kadung. Kadang-kadang gitu ngomongnya. Bahkan kemarin saya ditanya oleh jamaah, Ustaz, bagaimana fenomena sekarang? Kadang bapaknya itu yang mohon maaf korban, kemudian ya kadang-kadang suka gitu-gitu, tapi anaknya di pondok ya harapannya bagus Pak ya, nanti biar anaknya itu menjadi lebih baik, tidak seperti orang tuanya. Ya memang di situ ada harapan, mudah-mudahan dengan bapaknya mondokno anak, ya mungkin suatu saat bisa bertobat gitu. Dan kita nggak tahu akhir hidupnya orang Mbak ya.
Bisa jadi dengan memondokkan anak itu kemudian lama-lama tersadar gitu. Jadi kita nggak bisa memfonis percuma sampai koyo ngono kok aneh pondok gitu. Isu malah anak sing meleset. Kadang-kadang kita menuduh begitu kadang-kadang ya. Kalau kita nggak punya ilmu yang luas itu tiba-tiba malah kita menuduh, memfonis. Nah ini yang nggak boleh. Ya tentunya kita sebagai husnudon. Oh kok bapaknya punya maksud baiknya. Padahal seperti itu orangnya, tapi kok anaknya di pondok, berarti dari hati yang paling dalam orang itu ingin menjadi lebih baik. Dengan ditunjukkan anaknya di pondok, tapi mungkin beliau kapan ya wallahu a'lam ya. Karena usia juga nggak ikut punya bapak ibu. Baik jamaah dirahmati Allah ya. Ayat yang terakhir untuk hari ini. Fataqabbalaha rabbuha biqaulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa qaffalaha Zakaria. Maka Allah mengabulkan, menerima doanya Bu Imran dengan penerimaan yang baik. Artinya apa? Permohonan itu terutama apa? Agar dijauhkan, dilindungi dari godaan setan. Wa ambata nabatan hasan, dan Allah menumbuhkan Maryam itu dengan pertumbuhan yang baik. Wa kaffalaha Zakaria, dan yang merawat Maryam itu adalah Pak Zakaria, Nabi. Ada yang menyebutkan Zakaria itu Pak D-nya Maryam. Dan di sini nggak disebutkan kenapa kemudian dirawat oleh Pak Zakaria, Pak Kiai Zakaria, Nabi Zakaria. Sebab banyak riwayat yang menyebutkan lalu Bu Imran ini ya karena merasa saudaranya Zakaria itu adalah orang alim gitu ya, lalu dititipkan, diadopsi. Dan Pak Zakaria ini juga seorang nabi yang belum punya anak, belum punya keturunan. Singkat cerita para jamaah sekalian, kalau kita lanjut ayatnya itu, karena merawat Maryam yang tumbuh dengan cerdas, cantik dan solehah itu, Pak Zakaria akhirnya kepingin punya anak juga. Akhirnya doa dan doa lalu mendapat anak namanya siapa? Yahya itu nanti akhirnya ya. Saya lanjutkan lagi dulu Bapak Ibu. Jadi sejak kecil itu ada keistimewaan bagi Maryam ini. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada inda rizqa. Setiap kali Pak Zakaria ini nyambangi tempat atau kamarnya Maryam, Pak Zakaria itu menjumpai banyak rezeki. Sering disebut banyak makanan di mejanya itu. Padahal Pak Zakaria itu kemana-mana nggak pernah pesen GoFood, ya, nggak pernah pesen Shopee. Tapi setiap kali bilang loh, kok banyak makanan di meja Maryam. Anda lagi ada, otomatis kan tanya, penasaran. Siapa yang memberi ini? Dari mana ini? Anda lagi ada. Maryam menjawab, qala huwa min indillah. Wahai bapakku, itu semua dari Allah. Dari kalimat ini sehingga muncul penafsiran, oh makanannya Maryam itu dari surga. Itu penafsirannya, pemahaman. Tapi ada pemahaman lain, loh, dari swarga. Sopo sing masak rawon. Sopo sing masak kan begitu kadang-kadang. Kita nggak perlu berpikir begitu ya, bagi Allah mudah. Namun ada yang berpikir disesuaikan dengan lingkungan akal kita ya. Maksudnya dari siapa itu ya, semua kita mesti nyebut umpama Ustadz Dono. Tiba-tiba rambut semua Jawa Darussalam kita rekreasi 3 bis, saya yang nanggung. Wah, takdirnya curiga, jangan-jangan dulu sih Pak Dono. Pak Dono, saya kan tumben ngajak rekreasi 1 masjid 3 bis. Dapat rezeki dari mana? Alhamdulillah, rezeki dari Allah. Dan begitu jawabannya. Nggak mungkin cerita alhamdulillah makan larang ini. Berangkat tahun tak payu langsung 100 juta. Kan jangan cerita perpanjang begitu, mesti langsung alhamdulillah rezeki dari Allah. Sama dengan ucapan Maryam begitu. Artinya apa? Bisa jadi ya, Maryam itu punya tetangga kanan kiri yang senang dengan Maryam, melihat
lucunya, melihat cerdasnya, sehingga apa? Sama semacam budona ini, Mariam, awak tak isu itu, tak rawulan, tapi ojo kono bapakmu, warang teko Gusti Allah. Nih sampai kamu kono bapakmu, aku sing ngekei wis gak tak maneh. Nah, bisa jadi begitu. Itu supaya apa? Menyesuaikan kemampuan kita untuk menangkap ayat-ayat semacam ini. Memang tidak ada yang mustahil bagi Allah. Itu kan bagi kita yang beriman. Lah betul yang tidak beriman dengan ayat. Wow, ngaco suratmu itu kan begitu. Makanya kita harus bisa siapa yang bertanya. Sampai-sampai ada kan kasusnya itu yang Fadlan Karamatan itu yang dari Papua, julukannya Ustaz Sabun itu. Itu kan ditanya oleh umatnya, sampai mengislamkan ratusan bahkan ribuan orang itu, sampai ada khitan massal itu 1000 orang khitan bareng itu ya. Itu ketika ditanya, wahai Ustaz, kenapa sholat itu begini? Ditanya, oh, kenapa kita sholat begini? Karena ketika begini kita pasrah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Pasrah, kita tidak punya apa-apa. Gitu kan? Ketika kenapa kita begini? Kenapa kita lihat ke tanah? Oh, karena suatu saat kita akan kembali ke tanah hidup kita. Mereka menerima pengajaran begitu. Ini agama yang benar. Maksud mereka begitu Pak. Padahal jawabannya itu sepele Pak. Sesuai apa yang mereka bayangkan. Kenapa kita cium tangan? Sujud itu katanya cium-cium tangan katanya. Karena kita suatu saat akan kembali ke situ, akan menyatu dengan tanah yang kita cium-cium. Mereka sangat menerima dengan penjelasan itu. Padahal nggak pernah ada ayatnya, hadisnya menjelaskan begitu Pak ya. Tapi mereka sebagai orang yang butuh pencerahan sangat menerima itu. Oh, ini agama yang benar. Sampai kepala sukunya apa siapa itu masuk Islam semua ya. Baik jamaah rahmat Allah, innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapa saja yang Allah kehendaki tanpa hitung-hitungan. Jadi dari ayat ini sebenarnya ada satu yang belum tersampaikan, tapi saya masukkan ya. Jadi ketika Bu Imron berdoa atau ingin punya anak laki-laki itu tidak keturutan, tapi ternyata dituruti dia punya cucu laki-laki namanya Isa. Cuma persoalannya tadi saya sampaikan, ketika Imron punya cucu namanya Isa itu masih hidup atau sudah wafat, ini yang tidak ada penjelasan. Artinya apa? Kita sebagai orang beriman itu jangan kecewa kalau berdoa kepada Allah kok jangan-jangan waktu tak diterima. Bukan, Allah itu mengabulkan, ada caranya, dan Allah nggak bisa dipaksa. Allah, ya Allah, saiki ya Allah, ya tak bisa. Wes saiki maring yang benar, nggak bisa. Allah lebih tahu kapan mengabulkan doa kita, atau kadang malah diganti dengan yang lebih baik, diganti yang lain dengan yang lebih baik. Sehat, suami istri sehat, anak-anak manu, gampang tuturani, senang bersih-bersih rumah, gitu loh Bapak Ibu. Jadi kita minta A, kadang-kadang dikasih A plus gitu loh, tidak sesuai dengan permintaan kita, tapi diganti yang lebih baik. Nah itulah, makanya kita itu, makanya ini saya beri bocoran bahwa Nabi Zakaria itu tidak pernah kecewa ketika berdoa kepada Allah ini. Syakia ini. Nah ini Nabi Zakaria itu kan berdoa lama nggak dikabul ini. Kalau ini wahana ini, ya Allah Tuhanku, sesungguhnya tulang-tulangku telah lemah, wastalaf lebar, dan rambutku telah menjadi beruban, walam aku bidu'a ika rabbi syakia, dan aku tidak pernah kecewa dalam berdoa kepada Allah. Jalur anak sampai tulang-tulangnya lemes, wis tuwa kaya rambutnya putih kabeh, tapi tidak pernah kecewa. Tapi akhirnya kemudian diberi anak namanya Yahya. Baik, jamaah Allah, demikian karena waktu sudah berbunyi dan alhamdulillah sudah selesai untuk hari ini.
Baik, kalau tidak ada, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, modal buat kita menjadi lebih sabar, lebih taat dalam menghadapi segala yang diujikan oleh Allah kepada kita, sehingga kita semua tenang, bahagia dalam menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua husnul khotimah wa afu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum